Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang panduan karya ilmiah untuk pembimbing dan mahasiswa FKIP Universitas Terbuka, bahwa panduan karya ilmiah ini adalah sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikti nomor 152 garis miring E garis miring T garis miring 2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang publikasi karya ilmiah. Nah, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan PI, publikasi ilmiah. Itu. Nah, terhitung dari tahun 2013, mahasiswa UT wajib melakukan publikasi ilmiah pada jurnal online Universitas Terbuka sebagai persyaratan kelulusan. Penulisan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan format karya ilmiah yang telah ditentukan seperti yang tercantum di bawah ini. Sedangkan prosedur unggah, upload atau mengunggahnya karya ilmiah akan diatur tersendiri. Jadi ini ada link khusus untuk mengunggah daripada karil. Ketentuan yang pertama, ketentuan umum untuk jurnal online Indonesia Terbuka. Yang pertama adalah merupakan ringkasan dari laporan PKP. Yang kedua, artikel merupakan karya asli, bukan plagiat dan belum pernah diterbitkan pada media lain. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut. Ukuran kertas A4, ketikannya 1,5 spasi. Jumlah halamannya maksimal adalah 30 halaman. Dalam satu file, nomor halaman diletakkan di pinggir kanan halaman. Bisa bawah, bisa atas. Softwarenya yang digunakan untuk mengetik yaitu manuskrip direkam dalam bentuk doc atau docs, RTF atau OTD. Jadi berdasarkan pengalaman, saya sarankan dalam bentuk doc yang berupa Word. Tabel harus dibuat langsung dalam word processor, tabel standar, tidak konversi dari Excel, ya. Jadi dari Word. Setiap artikel disertai dengan abstrak dalam bahasa Indonesia maksimal 200 kata. Ingat-ingat ini maksimal 200 kata, 3 kata kunci dengan ketikan 1 spasi. Kalau ini tadi dari bab 1 sampai daftar pustaka itu 1,5 spasi, tapi khusus untuk abstrak adalah 1 spasi. Tuh. Bagian yang diunggah: 1. Judul. Nih, judul laporan PKP diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 14, bold, hitam itu, dan 1 spasi. Di bawahnya ada nama dan NIM, kemudian alamat email, kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia, ya seperti tadi. Dan italik ini, ya, besarnya 11, kemudian italik spasinya 1. Ini untuk abstrak. Italik itu yang miring, ya. Tuh, ini italik miring. Kemudian setelah abstrak, yaitu pendahuluan meliputi latar belakang, terus identifikasi, menjelaskan kondisi pembelajaran, menjelaskan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian analisis masalah, kemudian alternatif prioritas pemecahan masalah. Ini tolong disesuaikan dengan permintaan
yang ada di PKP masa pandemi ya. Dan selanjutnya yang B, rumusan masalah. C, tujuan penelitian, perbaikan. Yang D, manfaat penelitian, perbaikan pembelajaran. Yang kedua adalah kajian pustaka. Kemudian Romawi 3, ini bab 3 adalah pelaksanaan penelitian, perbaikan pembelajaran. Ini juga disesuaikan dengan laporan PKP bab 3 masa pandemi COVID-19 ya, karena ini agak berbeda ya, tapi ada yang sama itu. Kemudian hasil dan pembahasan ini juga harus disesuaikan dengan sistematika urut-urutan yang harus ditulis di bab 4. Kemudian simpulan dan saran meliputi simpulan dan saran tindak lanjut. Selanjutnya yang paling akhir adalah penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan American Psychological Assessment apa style dari gaya ini ya, buku, nama belakang dan seterusnya. Periodikal atau jurnal ilmiah, nama belakang, singkatan nama depan dan seterusnya. Kemudian catatan kaki di belakang naskah ini dan seterusnya. Ini bisa, kecuali catatan kaki yang memberikan elaborasi dapat diletakkan pada halaman yang bersangkutan. Contohnya ini cara menulis daftar pustaka ya, itu. Nah, bisa pilih atau bisa dibuka di buku panduan modul atau buku panduan PKP ya. Catatan khusus, plagiat merupakan pelanggaran yang serius di dunia akademik, maka disarankan pada mahasiswa jangan sampai plagiat. Itu. Bagian-bagian yang tidak diunggah pada karil: 1. Halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan bebas plagiat, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel ya, itu. Daftar gambar, lampiran itu tidak diunggah. Jadi yang diunggah cuma dari abstrak bab 1 sampai 5 ditambah daftar pustaka. Itu Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa untuk bisa dipahami dalam unggah karil. Nah, alamatnya nanti bisa tanya pada untuk unggah karil, tanya kepada tutornya atau penyelenggara atau di UPBJJ UT. Sekian, terima kasih, selamat malam. Jangan lupa like and share dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.